Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi uji beda atau uji komparasi, khususnya yang masuk pada statistik parametrik. Ya, sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan teori-teori di dalam uji beda. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan lebih bahas terkait dengan jenis-jenis yang ada di dalam uji beda itu sendiri, ya. Nah, di slide ini bisa kita lihat bahwa untuk uji beda itu dibagi menjadi berbagai macam jenis. Yang paling utama adalah dilihat dari jumlah kelompok variabelnya, ya. Kita bahas dulu, ada dua ya di sini, ada uji T sama uji ANOVA. Uji T itu adalah uji beda untuk kelompok variabel 1 atau 2. Ya, jadi kalau kelompok variabelnya 1 sampai 2 itu nanti kita menggunakan uji T. Sedangkan nanti kalau kelompok variabel kita lebih dari 2, yang kita pakai adalah uji ANOVA. Di dalam uji T, ya, atau yang hanya 1 atau 2 kelompok variabel, itu dibedakan lagi menjadi beberapa kondisi. Yang pertama ada one sample t-test di sini. Ya, sesuai namanya one sample t-test, berarti uji beda ini digunakan untuk menguji beda ketika hanya ada satu kelompok variabel saja. Taruhlah misal di sini dicontohkan itu saham ataupun kurs saja misal. Dan nanti setelah kita bahas terkait dengan macam-macam uji beda ini, kita akan lihat beberapa contoh kasusnya ya, satu-satu dari uji T dengan beberapa jenisnya tadi sampai pada uji ANOVA. Nanti kita lihat contoh kasusnya bagaimana. Balik lagi ya, one sample t-test itu berarti kita gunakan untuk uji beda satu variabel atau satu kelompok variabel saja. Lanjut ya, apabila penelitian kita itu memiliki dua kelompok variabel, maka ada dua kondisi lagi. Yang pertama ada independent sample t-test, dan yang kedua adalah pair sample t-test. Independent itu artinya dia berdiri sendiri-sendiri. Ya, berdiri sendiri-sendiri. Jadi ada dua kelompok variabel, tapi dua kelompok itu berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan yang pair sample t-test dia berpasangan, pair, ya, berpasangan. Nah, contohnya apa? Yang independent sample t-test dulu, misal kita ingin membandingkan return saham dan juga return cryptocurrency. Ya, saham menjadi kelompok 1, sedangkan cryptocurrency itu adalah kelompok 2. Dia berdiri sendiri-sendiri. Saham punya return sendiri, cryptocurrency juga punya return sendiri. Ya, kita mau menguji beda returnnya, apakah beda atau tidak. Itu contoh yang independent sample t-test. Kedua ada pair sample t-test. Tadi ya, berpasangan. Maka dia sama-sama dua kelompok variabel, tetapi kelompok itu berpasangan. Ya, contoh misal di sini kita pengen melihat apakah ada perbedaan return saham sebelum dan sesudah pemilihan presiden misal. Ya, kalau kondisinya seperti itu, kita pengen melihat kondisi sebelum dan sesudah, maka uji yang dilakukan adalah dengan pair sample t-test. Jadi karakteristik untuk pair sample t-test itu mudah sekali kita kenali, mudah sekali kita identifikasi. Ketika kasusnya itu kita pengen tahu ya uji beda antara kondisi sebelum dan kondisi sesudah, maka tentu kita pakainya yang pair sample t-test. Ya, karena dia dua kelompok tapi saling berkaitan, berpasangan. Sebelum pemilihan itu saham juga,
Setelah pemilihan juga kita mau lihat sahamnya. Ya. Kemudian tadi sudah kita bahas yang uji T. Sekarang adalah uji ANOVA. Ya, untuk lebih dari 2 kelompok variabel. Nanti di contoh kasus itu ada yang 3 dan juga 4 kelompok variabel. Jadi intinya itu kalau uji ANOVA, kelompok variabelnya lebih dari 2. Nah, di ANOVA sendiri nanti ada jenisnya juga. Ya, setidaknya ada 3 jenis ANOVA. Yang pertama adalah ANOVA 1 jalur. Kemudian yang kedua adalah ANOVA 2 jalur tanpa interaksi. Dan yang terakhir adalah ANOVA 2 jalur dengan interaksi. Ya, ANOVA. Yang pertama, uji ANOVA 1 jalur. Maksud 1 jalur di sini adalah bahwa dia hanya ada satu faktor yang mempengaruhi. Ya, cuma ada satu faktor yang mempengaruhi. Maka disebut namanya adalah ANOVA 1 jalur. Kedua, nanti ada ANOVA 2 jalur tanpa interaksi. Artinya adalah 2 jalur. 2 jalur itu maksudnya ada 2 faktor yang mempengaruhi. Tetapi 2 faktor itu tidak saling berkaitan. Tidak secara bersama-sama mempengaruhi. Ya, maka disebut tadi 2 jalur tetapi tidak ada interaksi. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu ada ANOVA 2 jalur dengan interaksi. Ini sama seperti sebelumnya. Ya, jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi, tapi 2 faktor ini saling berkaitan dan juga harapannya bisa mempengaruhi secara bersama-sama. Atau joint effect namanya kalau di buku modul kita. Yaitu secara teori. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh kasus baik uji T maupun nanti sampai pada ANOVA. Ya, kita bahas dulu yang pertama, ada uji min 1 sampel. Atau kalau di slide tadi itu disebutnya sebagai one sample t-test. Tapi kalau istilahnya kita pakai bahasa Indonesia, itu jadi uji min 1 sampel. Ya, jadi jangan bingung, itu 2 hal yang sama. Uji min 1 sampel boleh, pakai istilah one sample t-test juga boleh. Nah, contoh kasusnya apa? Tadi ya, one sample t-test itu digunakan untuk uji beda satu kelompok variabel. Jadi cuma ada satu kelompok saja di situ. Kita lihat contoh kasusnya. Ya, contoh kasus di sini itu ada sebuah pabrik cat. Ya, pabrik cat tembok. Dia ngeklaim bahwa satu kaleng cat temboknya bisa digunakan untuk ngecat tembok seluas 10 meter persegi. Ya, itu klaim dari pabrik tersebut. Nah, kita tujuannya adalah ingin memastikan apakah klaim dari perusahaan tersebut itu benar atau enggak. Klaimnya tadi ya, satu kaleng cat itu bisa digunakan untuk ngecat tembok seluas 10 meter persegi. Ketika kasusnya seperti ini, maka kita manfaatkan uji statistik one sample t-test. Ya, karena one sample t-test itu hanya digunakan ketika hanya ada satu kelompok variabel. Nah, satu kelompok variabelnya di sini apa? Ya, kaleng cat yang diklaim oleh perusahaan tadi bisa digunakan untuk ngecat 10 meter persegi. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui apakah klaim dari perusahaan tersebut itu benar atau salah, maka yang perlu kita lakukan sebagai peneliti adalah mengumpulkan data. Data ini yang kemudian nanti kita analisis menggunakan one sample t-test. Ya, dicontohkan di sini ya, kita hanya mengambil 6 sampel kaleng cat. Hanya ada 6 sampel kaleng cat. Kenapa cuma 6? Karena di sini
sifatnya hanya sebagai contoh. Sehingga kalau sampelnya kecil bisa lebih mudah untuk dipahami. Tentunya sampel yang mendekati jumlah populasi itu jelas lebih baik. Ya, artinya dia bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya dari sebuah populasi. Ya, kalau populasinya diketahui, kita sudah belajar ada teknik sampling. Kalau populasinya diketahui, kita pakai teknik apa? Kalau populasinya tidak diketahui, kita pakai teknik apa? Ya. Tapi karena di sini sifatnya hanya sebagai contoh, maka pasti nanti contoh kasus-kasusnya, data-datanya itu hanya sedikit saja. Ya, seperti di sini dia hanya ambil 6 sampel kaleng. Dari ke-6 sampel kaleng itu, kemudian kita lakukan pengujian. Ya, kaleng pertama bisa untuk ngecat tembok seberapa luas. Ternyata kaleng pertama itu bisa digunakan untuk ngecat seluas 9,6. Kaleng kedua bisa untuk ngecat 10,2 meter persegi. Sampai pada nanti kaleng yang ke-6. Ya, kita cek juga berapa luas yang bisa dicapai oleh satu kaleng tersebut. Ya, ternyata 10,4. Nah, ketika data-data ini sudah terkumpul, maka bisa kita lakukan uji. Ya, uji one sample t-test. Tentu kita harus menetapkan dulu berapa alfa yang mau kita pakai. Ya, ingat bahwa alfa itu adalah tingkat kesalahan yang kita toleransi. Ya, biasanya kalau di dalam ilmu sosial seperti manajemen, ya ekonomi itu biasanya pakai 5% atau 0,05. Maka di sini kita pakai yang umum saja, 5% atau 0,05. Kenapa harus menetapkan alfa? Karena nanti di dalam pengambilan kesimpulan yang kita bandingkan itu adalah tingkat kesalahan yang kita toleransi atau alfa dibanding dengan p-value. P-value itu adalah hasil dari analisis statistik kita. Ya. Ini. Maka perlu tadi ditetapkan dulu berapa alfa yang kita gunakan. Kita sepakati gunakan 5%. Ya, kemudian secara statistik kita lakukan pengujian. Ya, yang paling gampang tentu dengan SPSS. Nanti ini juga akan Anda pelajari lagi di analitika data. Ya, maka untuk prosesnya saya skip saja, kita masuk ke hasil. Ya, kita masuk ke hasil. Nah, untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan, kenapa kok kita harus ngambil sebuah kesimpulan? Ya, karena kita sudah masuk ke statistik inferensi. Ya, uji beda itu sudah masuk statistik inferensi, di mana di dalamnya kita harus mengambil sebuah kesimpulan. Berbeda dengan statistik deskriptif. Kalau statistik deskriptif, ya kita hanya menggambarkan, sifatnya hanya menjelaskan. Ya, maksud dari sebuah data mentah itu apa? Kita jelaskan. Ya, kita deskripsikan. Tetapi karena uji beda ini sudah masuk pada statistik inferensi, ya kita harus mengambil sebuah kesimpulan. Nah, untuk mengambil sebuah kesimpulan di uji beda, itu yang kita gunakan adalah membandingkan antara p-value ya dengan alfa yang sudah kita tetapkan di awal. P-value itu hasil analisis statistik kita. Misal di sini diketahui. Ya, kita coba lihat p-value-nya mana. Ini. Ya, p-value-nya itu yang ini. Yang kolom namanya seek to tail 0,372. Itu namanya adalah p-value. Dan akan kita bandingkan dengan alfa. Alfanya berapa? 5%.
Ya 5% itu desimalnya 0,05. Maka coba kita tulis biar gampang. Ya. P-value itu 0,372. 0,372. Ya. Dikatakan ada perbedaan itu ketika nilai p-value kurang dari 0,05. Ya, ini. Dikatakan ada perbedaan itu ketika p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, ini berapa nilainya p-value-nya? 0,372. Maka ini lebih besar dari 0,05. Ya, sehingga kesimpulannya ya, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan apa? Tidak ada perbedaan luas sapuan satu kaleng cat. Jadi satu kaleng cat dengan kaleng cat yang lain itu tidak ada perbedaan. Ya, dengan klaim yang diberikan oleh perusahaan. Klaimnya berapa tadi? Klaimnya adalah 10 meter persegi. Karena kesimpulannya tidak ada perbedaan, maka ya, dengan kata lain, klaim dari perusahaan itu benar bahwa satu kaleng cat bisa digunakan untuk mengecat seluas 10 meter persegi. Ya, ini yang pertama. Saya cepat aja. Ya, kita lanjut ke uji yang kedua. Ya, uji min 2 sampel independen atau independent sample t-test. Ada 2 kelompok variabel, tetapi 2 kelompok tersebut berdiri sendiri-sendiri, tidak saling berkaitan. Dicontohkan di sini kasusnya adalah di kalangan masyarakat itu ada informasi bahwa daya tahan lampu merek A dan daya tahan lampu merek B itu berbeda. Ya, jadi di masyarakat itu ada informasi kalau merek A dan merek B itu punya daya tahan lampu yang berbeda. Maka kita ingin melakukan sebuah penelitian, kita pengen menguji ya informasi itu benar apa enggak, merek A dan merek B itu punya perbedaan daya tahan lampu. Nah, karena ini ada 2 kelompok variabel, ya, 2 kelompok variabelnya apa? Yang pertama adalah merek A dan yang kedua merek B. Ya, karena ada 2 kelompok variabel dan dia berdiri sendiri-sendiri. Kelompok A dia berdiri sendiri atau merek A berdiri sendiri, merek B juga berdiri sendiri. Maka yang kita pakai adalah uji min 2 sampel independen atau independent sample t-test. Ya. Langkah pertama sama seperti tadi, kita harus kumpulkan beberapa data-data yang nanti akan kita gunakan sebagai analisis. Ya, dicontohkan, diambil 10 sampel. 10 sampel lampu baik dari merek A maupun merek B. Ya, diambil merek A itu 10, merek B 10. Dites daya tahannya gimana? Ya, ini dalam ratusan jam. Berarti contoh misal yang pertama, sampel 1 dari merek A itu 80. 80 itu di sini dalam ratusan jam. Ya, berarti 8.000 jam. Ya, merek A itu lampu yang pertama bisa tahan 8.000 jam. Merek A yang lampu kedua bisa tahan 7.500 jam dan seterusnya. Ya, dicek semua, baik merek A maupun merek B. Kalau sudah data seperti ini, kita lakukan analisis dengan SPSS, kemudian akan muncul hasil output. Ya, outputnya seperti ini. Yang kita lihat juga sama, yaitu seek to tail. Ya, seek to tail atau bahasa statistiknya juga biasa disebut sebagai p-value. Ini seek to tail-nya adalah 0,966.
Maka kita tuliskan seperti tadi biar gampang. Ya, P value 0,966. Dikatakan ada perbedaan kalau P value-nya kurang dari 0,05. Karena P value di sini lebih dari 0,05, berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan. Ya. Atau dengan kata lain, informasi yang beredar di masyarakat itu yang menyatakan bahwa merek A dan merek B itu punya beda daya tahan, itu tidak benar informasinya. Karena setelah dicek dengan statistik, ya, ternyata kesimpulan yang kita ambil adalah tidak ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan juga merek B. Lanjut kita ke uji beda yang ketiga, ya, yaitu per sample t-test. Ya, untuk mengidentifikasi, membedakan antara pair sample dan independen itu sangat mudah. Pair sample itu pasti menggunakan kondisi sebelum dan sesudah. Ya, kita ingin melihat apakah ada perbedaan kondisi sebelum dan sesudah. Kalau di sini dicontohkan kasusnya adalah terkait dengan obat diet. Ya, jadi ada produsen obat diet. Kita pengen mengukur apakah obat diet dari produsen tersebut itu efektif untuk menurunkan berat badan apa enggak. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan data. Ya, kondisi sebelum meminum obat dengan kondisi setelah meminum obat. Kondisi apanya? Kondisi berat badan. Karena di sini kan konteksnya adalah obat diet untuk menurunkan berat badan. Ya. Diambillah 10 sampel contoh. Ya, 10 sampel. Ada 10 orang disuruh untuk meminum obat diet. Tetapi sebelumnya diukur dulu berat badannya. Ya, sebelum minum obat dietnya diukur. Ya, orang pertama itu 76,85, setelah minum obat diet jadi 76,22. Dan seterusnya sampai 10 orang. Ya, dicek sebelum dan sesudah meminum obat diet. Setelah data terkumpul, kita uji lagi. Ya, maka nanti akan bisa kita simpulkan apakah obat diet itu efektif atau tidak. Ya, ini. Kita lihat seek to tell-nya juga sama semua ya, uji beda. Yang dilihat adalah seek to tell atau P value-nya 0,134. Kita tuliskan lagi. P value 0,134. Ya, ini lebih besar dari 0,05. Padahal dikatakan ada perbedaan itu kalau kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan berat badan, ya, sebelum dan sesudah meminum obat. Tidak ada perbedaan yang signifikan, ya, terkait dengan berat badan sebelum maupun sesudah meminum obat diet. Atau dengan kata lain, obat diet dari produsen tadi itu tidak efektif untuk menurunkan berat badan. Ya, lanjut lagi ke analisis yang selanjutnya. Ketiga tadi itu masuknya adalah pada uji T. Ya, karena jumlah kelompok variabelnya 1 dan 2. Sekarang kita sudah masuk ke kelompok variabel lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, maka kita sudah masuk ke uji ANOVA atau Analysis of Variance. Ya. Kita bahas dulu yang ANOVA satu jalur. Satu jalur tadi maksudnya adalah hanya ada satu faktor yang mempengaruhi kondisi. Ya, contoh kasus di sini adalah kita ingin menganalisis terkait dengan
daya tempuh sepeda motor. Ya, jadi kita pengen mengetes 3 merek motor itu kalau dikasih 1 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh berapa kilometer. Ya, 1 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh berapa kilometer. Yang mau kita bandingkan adalah 3 merek motor. Jadi contohkan merek A, merek B, dan juga merek C. Berarti kita identifikasi dulu faktor yang mempengaruhinya apa. Ya kan tadi ANOVA 1 jalur itu ada 1 faktor yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah merek. Itu 1 faktornya. Ya, merek. Ya, ada merek A, ada merek B, ada merek C. Maka dilakukan analisis dengan ANOVA 1 jalur. Ya, alfanya tetap pakai 5%. Ya, sehingga outputnya kita lihat. Outputnya ini. Ya. Yang kita perhatikan adalah nilai sig-nya. Ya, nilai sig-nya 0,013. 0,013. Kita tulis p-value-nya 0,013. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka ya bisa kita katakan ada perbedaan yang signifikan. Terkait apa? Daya tempuh. Ya, atau jarak tempuh. Tempuh ketiga merek motor. Ya. Dibuktikan dengan apa? Dengan nilai p-value yang kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan. Ya. Dari sini kita hanya sebatas tahu bahwa ketiga merek motor itu ada perbedaan jarak tempuh. Tetapi belum tahu ya secara detail merek mana saja yang ada perbedaan. Nah, untuk melihat secara detail merek mana saja yang ada perbedaan, kita masuk ke tabel yang namanya multiple comparison. Ya, di tabel ini kita bisa lihat secara rinci merek-merek mana saja yang dia ada perbedaan. Cara bacanya gimana kalau di tabel multiple comparison? Yang paling gampang adalah kita lihat tanda bintang. Ya, pada kolom kolom keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini ya. Kolom mean difference. Ketika di situ ada tanda bintang, berarti menandakan ada perbedaan. Ya. Contoh di sini, ya. Di sini ada bintang. Di kolom mean difference ada bintang. Kita lihat ke samping kiri. Oh, ternyata dia merek Honda. Berbeda dengan apa? Kita lihat samping kirinya lagi, Yamaha. Berarti ada perbedaan jarak tempuh antara merek motor Yamaha dan juga merek motor Honda. Dibuktikan dengan apa? Dengan tabel multiple comparison di mana mean difference-nya ada tanda bintang. Atau cara yang kedua dilihat juga dari nilai sig-nya, p-value-nya. Ya, kalau kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Ya, mana ini? Ya, kolom sig 0,006 itu kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan jarak tempuh. Dan nilai sig dan tanda bintang itu pasti konsisten. Kalau ada tanda bintang pasti nilai sig-nya, p-value-nya kurang dari 0,05. Kalau ada tanda bintang, maka bisa pilih salah satu. Mau lihat bintang boleh, mau lihat nilai p-value atau sig-nya juga boleh. Ini ada bintang lagi, itu juga menunjukkan ada perbedaan. Ya. Kita lanjut, masih kurang 2 lagi. Sekarang adalah ANOVA 2 jalur tanpa interaksi. 2 jalur berarti ada 2 faktor yang mempengaruhi.
Sedangkan tanpa interaksi berarti kedua faktor itu tidak saling keterkaitan. Tidak ada joint effect antara dua faktor itu. Ya. Kasusnya di sini adalah tabel percobaan tentang pengaruh tablet obat, ya obat flu, yang diberikan kepada orang dengan kelompok umur tertentu terhadap lamanya pengurangan rasa sakit. Jadi kita mau lihat apakah faktor jenis obat dan juga faktor kelompok umur itu mempengaruhi pengurangan rasa sakit. Ya. Apakah kalau dewasa itu lebih mudah atau lebih cepat pengurangan rasa sakitnya dibandingkan dengan yang muda? Ya, kita mau lihat seperti itu. Dikumpulkanlah data-data ini. Ya. Dua faktor tadi apa? Kan ini ANOVA 2 jalur, berarti ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah jenis obat, faktor yang kedua adalah kelompok umur. Itu dua faktornya. Tetapi ingat tadi, ya di sini tidak ada interaksi. Tanpa interaksi, maka kedua faktor ini tidak ada joint effect. Tidak ada efek secara bersama-sama. Kita abaikan istilahnya. Ya. Kita uji dengan ANOVA 2 jalur tanpa interaksi. Kemudian kita lihat outputnya. Mana outputnya? Ini. Ya. Outputnya jenis dan juga kelompok umur. Yang dilihat nilai sig-nya. Ya. Ketentuannya gimana? P value kurang dari 0,05, maka ada perbedaan. Kalau P value lebih dari 0,05, tidak ada perbedaan. Karena di sini P value-nya lebih besar dari 0,05 semua. Ya. Untuk yang faktor pertama yaitu jenis obat, itu P value-nya 0,724. Itu jelas lebih besar dari 0,05. Kelompok umur ini juga lebih besar dari 0,05. Ya, dia 0,096. Maka bisa kita simpulkan, ya, jenis obat maupun kelompok umur itu tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan terkait dengan pengurangan rasa sakit. Ya, obat A, obat B, obat C, obat D itu sama. Ya, durasi pengurangan rasa sakitnya. Untuk kelompok umur juga sama. Ya, pengurangan rasa sakit orang tua, dewasa, dan anak-anak itu sama. Karena dibuktikan dengan statistik yang dia P value-nya lebih besar dari 0,05. Ya, 0, lebih besar dari 0,05 itu menyatakan tidak ada perbedaan. Ketika di sini menyatakan tidak ada perbedaan semua, ya tentu kita nggak perlu membaca multiple comparison-nya. Ya, tidak perlu membaca secara detail faktor yang saling mempengaruhi. Ya, karena kan sudah disimpulkan di atas. Ya, baik kelompok umur maupun jenis obat itu tidak ada perbedaan. Ya, maka kita bisa skip multiple comparison-nya. Lanjut, yang terakhir adalah ANOVA 2 jalur dengan interaksi. Pada prinsipnya sama seperti yang atas, ya, ada dua faktor yang mempengaruhi, tapi di sini ada tambahan interaksi. Artinya harapannya adalah kelompok umur dan jenis obat itu ada joint effect di situ. Ya. Maka datanya akan sedikit beda. Karena kita ingin melihat interaksi, maka sampelnya anak-anak itu diberi 2 kali. Ya, ada 2 anak-anak di sini. Ya, anak-anak 1, anak-anak 2. Dia minum obat jenis A. Yang dewasa juga sama. Dewasa 1, dewasa 2 minum obat A. Dan seterusnya sampai yang lanjut usia. Ya. Kita lanjut ke outputnya.
langsung ke output. Ini. Yang dilihat juga sama, nilai sig. Ya. Tapi ada tambahan satu tadi. Ya, interaksi antara jenis dan juga kelompok umur. Ini. Nilai sig-nya yang kurang dari 0,05 itu hanya kelompok umur. Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan pengurangan rasa sakit, waktu pengurangan rasa sakit pada kelompok umur tertentu. Ya. Sedangkan untuk jenis dan juga interaksi antara jenis dan kelompok umur itu tidak signifikan karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Ya, karena di sini kelompok umur itu signifikan, ya 0,001 kurang dari 0,05. Kita mau lihat secara detail mana saja yang ada perbedaan, kelompok umur mana saja yang ada perbedaan. Ya, maka kita masuk ke multiple comparison yang kelompok umur. Ini kelompok umur. Ya, tadi cara bacanya gimana? Bisa dengan mean difference yang ada tanda bintang atau juga dengan nilai sig yang kurang dari 0,05. Biar gampang kita lihat yang ada tanda bintangnya aja. Contoh 1. Ya. Contoh ini dia ada tanda bintang. Yang berbeda yang mana? Kita geser ke kiri. Oh, kelompok umur dewasa. Berbeda dengan apa? Dengan kelompok umur apa? Anak-anak. Ya, berarti lamanya durasi pengurangan rasa sakit antara kelompok umur anak-anak dan juga dewasa itu berbeda. Ya, contoh lagi misal di sini. Ya, ini ada bintang lagi. Kita lihat ke kiri dewasa. Ke kiri lagi lanjut usia. Berarti antara kelompok umur lanjut usia dan kelompok umur dewasa itu ada perbedaan waktu pengurangan rasa sakit. Ya, seperti itu. Jadi tadi kita sudah bahas baik secara teori maupun secara kasus-kasus, contoh kasus-kasus tadi ya. Coba kita review sedikit saja. Kita simpulkan bahwa di dalam uji beda itu tadi secara garis besar dibedakan menjadi 2, ya, ada uji T dan juga uji ANOVA. Uji T itu ketika hanya ada satu kelompok variabel sampai 2 kelompok variabel. Sedangkan ketika lebih dari 2 kelompok variabel, kita pakainya uji ANOVA. Di uji T, kita breakdown lagi. Ya. Kalau dia hanya ada satu kelompok variabel, maka pakainya adalah one sample t-test. Kalau lebih dari 2 variabel, kita lihat kondisinya. Ketika 2 kelompok variabel itu berdiri sendiri-sendiri, ya, maka pakainya adalah independent sample t-test. Tetapi ketika berpasangan, ya, maka kita pakainya per sample t-test. Berpasangan itu contohnya misal kita ingin melihat kondisi, ya, suatu faktor sebelum dan sesudah. Ya, dan yang terakhir ketika kita memiliki lebih dari 2 kelompok variabel, yang kita gunakan adalah uji ANOVA. Tadi uji ANOVA ada 3 jenis, ya. ANOVA 1 jalur, terus ANOVA 2 jalur tanpa interaksi, dan terakhir adalah ANOVA 2 jalur dengan interaksi. Saya kira itu untuk materi terkait uji beda. Ya. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.